Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Masih belum semangat? Shalom. Selamat hari Natal. Walaupun kita Natal masih di YouTube atau via online, tapi jangan patah semangat. Kita belum bisa beribadah di rumah Tuhan, tapi adik-adik sekolah minggu harus tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Yakin dan percaya tahun depan kita akan berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah Natal sekolah minggu GKPS Helvetia. Sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik sekolah minggu, Kakak ingatkan, jangan lupa, ayo persiapkan. Yang pertama, Alkitabnya. Yang kedua, kolektenya, jangan lupa. Kita mau mulai ibadah Natal kita dengan penuh rasa syukur bahwa pada hari ini, pada saat ini kita bisa ibadah Natal. Kita mulai ibadah kita dengan saat teduh. Amin. Kita mau bernyanyi, memuji Tuhan dengan penuh sukacita bahwa hari ini Tuhan Yesus telah lahir. Kita angkat pujian, hai mari berhimpun. Semua adik-adik yang ada di rumah boleh bertepuk tangan dan penuh sukacita. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati. Kita nyanyikan ayat keduanya. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kita masuk liturgi yang pertama, panggilan beribadah. Hai saudara-saudara, dengarkanlah berita kedatangannya. Amin. Allah yang pemersatu, Dialah Allah yang penasihat ajaib, Dialah Allah Raja Damai. Dialah Allah perkasa, Dialah Bapa yang kekal. Amin. Hosana, Hosana, diberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Amin. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan.
Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Haleluya. Yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Amin. Kau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Amin. Mereka telah bersukacita di hadapannya seperti sukacita di waktu panen. Amin. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Amin. Adik-adik, silakan bangkit berdiri. Kita akan mulai kebaktian Natal kita. Demikian juga orang tua kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam persekutuan ibadah ini. Kami berterima kasih serta bersyukur karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus datang ke dunia ini, hidup bersama kami. Penuhilah hati kami oleh Roh Kudus, supaya firman-Mu menjadi kehidupan kami, dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sadarkanlah kami, supaya tetap berjaga dan waspada dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali, demikian juga orang tua kami. Kita akan mengangkat pujian kembali dengan lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan dan Bunyi Guruh Riuh Kudengar. Bernyanyi di ayat 2, Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran
liturgi kedua, liturgi penciptaan. Kesempurnaan dan keindahan ciptaan Allah adalah sumber sukacita dan kekaguman tiada tara. Terpujilah Tuhan Allah Sang Pencipta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bukalah matamu, lihatlah keindahan di sekelilingmu. Amin. Gunung yang berdiri kokoh, bukit-bukit yang menggelombang. Amin. Lembah-lembah yang menghampar luas diciptakan oleh Allah Maha Kuasa. Amin. Arahkanlah pandanganmu ke langit biru, dan lihatlah bulan dan bintang gemerlapan. Bagikan karpet permadani, bak kanvas bagi kreasi tangan Allah. Perhatikanlah laut dan samudra raya. Betapa kayanya mereka dekati untuk menunjang kehidupan dan menjadi lumbung sukacita. Amin. Liturgi penciptaan. Nikmatilah kecantikan aliran air, diberkati untuk menunjang kehidupan dan menjadi lumbung sukacita. Amin. Amatilah bagaimana gelora air mengalir di sungai dan ketenangannya kala sampai di muara. Cerminan kuasa dan ketenangan Allah Pencipta. Amin. Kristen Miraldo Saragi, saya akan membacakan liturgi saya. Amsal 10. Selidikilah gerak kehidupan di sekelilingimu. Kagumilah rona hijau berhiaskan ribuan warna. Lukislah kekayaan hayati pemberian yang maha tinggi. Amin. Selamat Natal. God bless you. Lihatlah wajah-wajah di sekitarmu, betapa semuanya segambar dengan Allah, pembentuk dan pemberi nafas kehidupan baginya. Nikmatilah keindahan beragam macam kupu-kupu hasil karya seni ilahi. Manusia kini diberi kesempatan untuk hidup di dunia yang fana ini. Amin. Hatiku bersukacita ya Allah, dan tidak akan tinggal diam. Bagimulah kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita bernyanyi kembali, itulah dosamu. Siapa yang masih ingat lagu ini? Sudah jarang nih kita dengar. Sudah jarang juga kita nyanyikan. Itulah dosamu. Apa ayo? Iya, relakan hatimu. Kita bernyanyi. Mi. Kejatuhan manusia dalam dosa.
Hidup yang baik tidak mampu memuaskan hati manusia. Merasa kurang, itulah isi keinginan manusia. Apakah yang akan terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Setiap hari kita melihat kemajuan yang terjadi. Teknologi semakin canggih, hampir semua keinginan dapat terpenuhi. Namun, apakah akibat yang dihasilkan? Setiap manusia mementingkan dirinya sendiri, tidak ada yang peduli lagi dengan sesamanya. Kekuasaan yang melanda hati manusia telah menciptakan egoisme. Manusia yang tidak berkuasa kembali menjadi budak. Yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Amin. Yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Kebaikan diupayakan oleh pemerintah dianggap sebagai dongeng belaka. Amin. Perbuatan baik diukur dengan uang. Manusia hidup diperhamba uang. Adik tidak lagi menghargai abangnya. Orang tua tidak lagi dianggap sebagai sumber hikmat ilahi. Amin. Agar alam menjadi rusak dan bercacat. Hutan tidak lagi mampu bernyanyi. Laut tidak mampu lagi berkilau. Udara tidak lagi bersiar, telah tercemar semua menjadi rusak. Amin. Menghalalkan segala cara adalah salah satu jalan pintas. Budaya sama gue semakin hidup. Pergunakanlah waktu ini untuk memperbaiki kehidupanmu di masa depan. Amin. Masa depan menantimu untuk merubahnya menjadi baik. Amin. Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Manusia akhirnya bersusah payah memenuhi hidupnya. Manusia menderita. Manusia mencari-cari pertolongan. Manusia menjerit meminta ampun. Itulah yang dijalani manusia. Dengan kekuatannya sendiri, manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari cengkraman maut dan dosa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari adik kita Kalista. Seperti
Terima kasih buat persembahan pujian dari Adik Kalista. Kita akan bernyanyi kembali, Hai Dunia, Gembiralah, dan Sambut Rajamu. Adik-adik yang ada di sekolah minggu, yang di rumah, kita bernyanyi dengan penuh sukacita, boleh bertepuk tangan, dan boleh bangkit berdiri di rumah. Masuk liturgi keempat, janji keselamatan. Janji Allah waktu manusia itu berdosa, Allah berjanji bahwa Ia akan tetap mengasihi kita. Allah berjanji akan ada seorang penebus yang akan mengalahkan iblis. Beginilah bunyi janji itu. Orang-orang yang ada dalam kegelapan, baginya telah diberikan terang yang besar. Dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Amin. Ia berkuasa atas kerajaannya dan memimpin dengan adil dan jujur sampai selama-lamanya. Amin. Ia akan lahir di kota kecil Bethlehem, dan dari sana akan datang seseorang yang memerintah Israel, yang kelak akan seperti seorang gembala. Ia akan berkuasa atas nama Tuhan. Rakyatnya akan bahagia, aman, dan sejahtera. Amin. Kekuasaan dan kebesarannya akan tersebar sampai ke ujung bumi, dan Ia akan membawa kedamaian. Hari ini kita mendengarkan persembahan pujian dari adik kita, Keja Sumbayak. It is the night of audience.
Kita bernyanyi kembali, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Kita bernyanyi kembali, kita sorga bergema. Masuk liturgi yang kelima, yaitu liturgi kelahiran. Tibalah saat yang dinantikan itu. Allah akan memberikan seseorang untuk menolong kita yang berdosa dan semua isi dunia ini. Orang itu akan dinamakan Kristus, dialah juru selamat dunia. Pada suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, di padang Bethlehem ada beberapa gembala yang belum tidur. Tiba-tiba di sekeliling mereka ada cahaya terang sekali. Mereka kaget dan takut. Mereka melihat seorang malaikat. Amin. Malaikat itu berkata, jangan takut, aku bawa kabar baik bagimu, seorang juru selamat di Bethlehem. Amin. Kemudian gembala-gembala itu melihat banyak sekali malaikat yang bergembira. Semua menyanyi kemuliaan di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Amin. Lalu para gembala itu pergi ke Bethlehem untuk melihat sang juru selamat yang lahir itu. Bumi dan surga bersorak-sorai menyambut kelahirannya. Bumi dan surga penuh kemuliaannya. Amin. Ayam ini Yesus ikan dan domba tetap Bethlehem. Kita akan masuk ke penyalalaan lilin. Kita bernyanyi 1000 lilin nyalakan. Sebelum penyalaan lilin, kami mengundang yang pertama pengkhotbah, yang kedua PHMJ, yang ketiga mewakili orang tua adik sekolah minggu kami, yang keempat mewakili sekolah minggu, yang kelima pengurus sekolah minggu, yang keenam guru sekolah minggu, dan yang terakhir mewakili pembimbing sekolah minggu. Kita angkat pujian sambil menyalakan lilin, 1000 lilin nyalakan di tengah dunia.
Kita masuk liturgi yang ke-6, liturgi hidup baru. Nah teman-teman, Yesus telah lahir. Seperti orang Majus yang datang untuk menyembah Tuhan Yesus dan membawa banyak sekali hadiah yang sangat indah. Lalu, hadiah apa yang akan teman-teman berikan di hari ulang tahun Yesus ini? Saya membawa tabungan saya dan akan diberikan untuk menolong orang yang sedang kesusahan. Hadiah yang saya bawa adalah bahan-bahan makanan bagi teman-teman yang membutuhkan. Hadiah yang akan saya persembahkan berupa janji saya untuk semakin rajin sekolah minggu, rajin berdoa, dan menghormati guru sekolah minggu. Amin. Kalau saya membawa janji untuk lebih rajin belajar, menghormati guru di sekolah, dan menyayangi teman. Wah, Tuhan Yesus pasti senang sekali dengan hadiah-hadiah yang kita bawa itu. Mari kita persembahkan dengan hati yang gembira. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi kembali dengan penuh sukacita lagu Dari Pulau dan Benua terdengar selalu. Tuhan yang kudus. Kita nyanyikan lagu ini di ayat kedua. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi jua di hadapan penebus. Shalom. Masih ada yang ngantuk? Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bersuka cita lewat kebaktian Natal anak-anak sekolah minggu GKPS Helvetia. Tadi kita sudah bernyanyi, sudah ada puisi. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon jangan ada yang jalan-jalan. Sebentar-sebentar ke kamar, ke dapur, main. Semua duduk diam. Amin. Lipat tangan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Masih ada yang jalan-jalan. Lipat tangan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami boleh memuji Engkau lewat ibadah perayaan Natal sekolah minggu pada saat ini. Kami mau Bapak Engkau mengurapi kami, mengurapi anak-anak kami, mengurapi semua kami yang boleh beribadah pada saat ini. Biar Engkau yang menjamah kami Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan boleh menjadi kekuatan bagi kami dan juga bagi anak-anak kami. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau. Amin.
Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. 1 Samuel bindu 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Mari kita mengikuti dalam hati. Kami baca dari depan ini. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anak menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Sekali lagi shalom. Selamat hari Natal. Ada sukacita? Amin, haleluya, puji Tuhan. Anak kami sekolah minggu, tema Natal kita hari ini adalah mengatakan praise the Lord. Artinya apa? Terpujilah Tuhan. Praise the Lord, terpujilah Tuhan. Kalau Inang mau tanya nih, siapakah yang pernah memuji Tuhan? Angkat tangan. Tinggi-tinggi angkat tangan. Iya, pas semua kita pernah memuji Tuhan. Lalu pertanyaan, kenapa kita memuji Tuhan? Apa alasannya? Kenapa anak-anak sekolah minggu kita diingatkan untuk memuji Tuhan? Tentu ada banyak hal. Kita memuji Tuhan karena Tuhan beri kesehatan. Memuji Tuhan karena kita semakin diberkati Tuhan. Memuji Tuhan karena naik kelas, nilai bagus, dan lain sebagainya. Ada banyak hal kenapa kita harus ingatkan supaya memuji Tuhan. Dan hari ini kita mendengarkan bagaimana seorang Hana yang juga dengan sukacita dia memuji Tuhan. Ada yang pernah mendengar nama Hana? Ada? Ya, Hana ini seorang istri. Istri dari Elkana. Tentu di sekolah minggu sudah berulang kali diceritakan tentang kisah Hana. Hana ini seorang ibu yang banyak terluka hatinya. Kenapa? Karena suaminya memiliki 2 suami, 2 istri. Penina dan
Hana. Tetapi Hana selalu diejek, selalu direndahkan, selalu dihina, tetapi luar biasa. Hana tidak pernah membalas kepada Penina. Nah, adik-adik sekalian, pernahkah kita dihina orang lain? Pernahkah direndahkan orang lain? Pernah diejek orang lain? Mungkin pernah ya, di sekolah, ketika bermain, kita pernah mungkin diejek, pernah direndahkan, pernah dihina. Tapi lihatlah sosok Hana. Seorang ibu sekalipun dihina, direndahkan, dilecehkan, dia tidak marah dan tidak membalas. Itu yang kita harapkan bagi anak-anak kami sekolah minggu. Kalau pernah mengalami yang demikian, kalau pernah diejek, dilecehkan, direndahkan, jangan pernah membalas. Lalu bagaimana Hana menyikapi ketika Penina mengejek dia? Penina merendahkan dia. Bagaimana cara Hana? Adik-adik, Hana datang kepada Tuhan berdoa. Berdoa menyampaikan keluh kesahnya. Menyampaikan sakit hatinya karena diejek orang lain. Tentu itu juga yang kita harapkan buat anak kami. Kalau pernah mengalami hal yang demikian, mari berdoa kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Utarakan kepada Tuhan dan jangan pernah marah. Dan jangan pernah membalas. Hana artinya menyenangkan. Luar biasa Hana ini. Hana artinya menyenangkan. Itu juga dibuktikan lewat kehidupannya bahwa dia tidak juga pernah melukai orang lain. Dia tidak pernah mengejek orang lain. Sekalipun dia diejek ataupun dihina oleh orang lain. Oleh sebab itu, ketika Hana datang ke bait suci. Kalau sekarang disebutkan mungkin gereja. Hana datang ke gereja, ke bait suci berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, pernahkah berdoa? Pernah? Saat kapan kita berdoa? Saat kapan kita mengadu kepada Tuhan? Apakah ketika kita hanya punya pergumulan? Ketika hanya mungkin diejek orang lain? Tentu tidak. Kita berdoa setiap saat. Ketika hati tidak enak, ketika bahagia, ketika juga diejek, ketika juga mungkin mengalami sakit penyakit, harus tetap berdoa kepada Tuhan. Dan itulah Hana. Dia diejek karena belum memiliki anak. Lalu Hana berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa Hana. Oleh karena itu, ketika Tuhan memberikan seorang anak kepada Hana. Ada yang tahu siapa nama anak Hana? Ada yang tahu siapa nama Hana? Samuel. Ketika Tuhan mengabulkan doa Hana dengan memberikan Samuel, maka Hana memuji Tuhan, praise the Lord. Memuliakan Tuhan. Luapan kebahagiaan, luapan sukacita, luapan rasa kegembiraan yang dialami oleh Hana. Dia datang memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan lewat kitab Samuel ini, kita mau diingatkan ada beberapa hal, alasan-alasan bagi Hana, kenapa dia memuji Tuhan. Kenapa dia menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Ada beberapa hal dalam kitab Samuel ini, alasan bagi Hana, kenapa dia memuji Tuhan. Yang pertama, Hana memuji Tuhan, praise the Lord. Karena dia mengatakan, Tuhanlah tanduk kekuatanku. Ada yang kenal tanduk adik-adik? Adakah manusia bertanduk? Apa yang bertanduk? Kambing. Apalagi? Rusa. Apalagi? Kerbau. Ya. Tanduk itu lambang apa? Ini kan melambangkan kekuatan juga. Ya, dia menanduk. Menanduk. Itu simbol Hana mengatakan Tuhan itu tanduk kekuatanku.
Hana sadar dia orang lemah, orang yang tidak sempurna. Oleh sebab itu datang kepada Tuhan mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah tanduk kekuatanku, Engkaulah menopang aku, menolong aku, menguatkanku. Itulah doa Hana kepada Tuhan. Tentu adik-adik semua, kita juga seperti Hana pernah memiliki mungkin hal yang tidak enak. Di rumah, di sekolah minggu sebelum COVID ini, di sekolah, ada mungkin hal-hal yang tidak mengenakan. Mari datang kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan. Jangan pernah membalas hal yang tidak baik kepada orang lain. Tetap memuji Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang tidak mengenakan. Karena pengakuan kita bersama, Tuhan itu tanduk kekuatan bagi kita. Itu yang pertama. Kenapa Hana boleh bersyukur memuji nama Tuhan. Alasan yang kedua. Ayat kedua mengatakan di sana, Hana praise the Lord kepada Tuhan karena Tuhan itu Maha Kudus. Engkaulah yang Maha Kudus. Kalau kita melihat diri kita di sekolah minggu dan juga guru-guru dan juga orang tua, adakah kita manusia disebutkan orang kudus? Adakah kita semua baik anak, baik orang tua, baik guru, adakah disebutkan menjadi orang kudus? No. Yang kudus hanya Tuhan. Tuhan tidak pernah berdosa. Sementara kita, orang-orang yang sering sekali melukai hati Tuhan, melakukan kesalahan, melakukan kejahatan. Dan Hana sadar betul, dia mengatakan, Engkaulah Tuhanku yang Maha Kudus, yang layak disembah dan dimuliakan. Praise the Lord. Dan dalam Natal ini, perayaan Natal sekolah minggu, kita juga diingatkan, mari menyambut Sang Maha Kudus itu, Yesus yang sudah lahir di kandang domba di dunia ini. Kalau Tuhan kita kudus, berarti adik-adik sekolah minggu, kita semua diingatkan oleh Tuhan, mari hidup kuduslah. Pernahkah kita tidak kudus? Pernah? Dalam hal bagaimana tidak kudus? Contoh, kita bisa tidak kudus kalau kita mencuri. Bisa tidak kudus kalau kita melawan orang tua, melawan guru, berbohong. Banyak hal membuat kita menjadi hidup kita tidak kudus. Kita mau dilawat Tuhan di perayaan Natal ini, supaya semua anak-anak kami menjadi anak-anak Tuhan yang kudus. Karena Tuhan kita kudus yang layak dipuji dan juga dimuliakan. Itu alasan yang kedua, kenapa Hana mengatakan praise the Lord. Alasan yang ketiga disebutkan di sana, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang Maha Tahu. Itu artinya anak kami, apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tidak ada yang terselubung bagi Tuhan. Tuhan Maha Tahu dan Tuhan Maha Melihat. Karena itu kita mau diajari masing-masing adik-adik kami untuk boleh bersikap jujur. Karena Tuhan kita yang datang itu, yang lahir itu, Tuhan yang Maha Tahu dan juga Maha Melihat. Karena itu jangan coba-coba berbohong, bersembunyi. Karena Tuhan kita, Tuhan yang Maha Tahu dan juga Maha Melihat. Tuhan tahu kalau kita juga tidak berdoa. Tuhan tahu kalau kita juga tidak membaca firman Tuhan. Tuhan tahu kalau kita juga suka bertengkar. Tuhan tahu kalau hati kita juga dipenuhi rasa amarah, penuh pertengkaran dengan teman, dengan adik, dengan kakak. Tuhan tahu dan Tuhan
Maha melihat. Hari ini lewat pesan Natal supaya kita bisa praise the Lord, memuji Tuhan. Mari hidup dalam kekudusan, hidup dalam kejujuran dan senantiasa untuk memuliakan Tuhan. Yang keempat, alasan bagi Hana kenapa dia memuji Tuhan, dia mengatakan karena Tuhanlah yang mengubahkan setiap kehidupan manusia. Ayat ke-7 disebutkan di sana, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan juga meninggikan. Itu artinya Tuhan bisa mengubah setiap kehidupan kita. Orang sakit bisa disembuhkan. Orang sedih bisa dihiburkan. Orang yang mengalami kelemahan bisa Tuhan pulihkan. Tuhan yang maha kuasa mampu mengubah setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, anak-anak kami semuanya dan juga orang tua maupun guru sekolah minggu, mari melihat Tuhan yang penuh kuasa itu, yang kita puji itu, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mampu mengubah setiap kehidupan kita. Lalu, lewat firman ini kita juga mau diingatkan, bagaimana cara kita memuji Tuhan. Bagaimana cara memuliakan Tuhan? Kalau kita ditanya sebagai anak sekolah minggu, sebagai guru sekolah minggu, sebagai orang tua juga, bagaimana cara kita untuk praise the Lord, untuk memuji Tuhan? Cukupkah diam-diam saja? Bagaimana caranya memuji Tuhan? Paling tidak ada 3 hal. Kalau kita mau memuji Tuhan, paling tidak ada 3 hal. Lewat doa kita bisa memuji Tuhan. Siapakah yang berdoa setiap hari? Siapa yang berdoa setiap hari? Kalau tidak berdoa setiap hari, mari kita buktikan ke depan. Berdoalah, memohon kepada Tuhan. Cara memuji Tuhan, kita mau sungguh-sungguh berdoa. Yang kedua, bagaimana cara memuji Tuhan? Dengan menaikkan pujian kita, dengan lagu-lagu pujian kita. Tadi kita sudah bernyanyi bersama, lagu-lagu Natal yang sungguh dahsyat. Dan juga tidak hanya di perayaan Natal ini, kalaupun selama ini belum ada sekolah minggu, masih di rumah, kita tidak berhenti untuk memuji, bernyanyi, menaikkan pujian untuk Tuhan. Oleh sebab itu anak kami semuanya, kalaupun belum diizinkan untuk sekolah minggu sampai hari ini, tetapi jangan pernah untuk berhenti memuji Tuhan. Amin. Teruslah memuji Tuhan. Selama masih ada suara kita, masih ada nafas kita, masih ada kesempatan kita memuji Tuhan lewat doa dan juga lewat puji-pujian. Yang ketiga, bagaimana cara kita praise the Lord? Dengan cara memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Itu caranya kita boleh memuji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika orang tua memberikan persembahan dari rumah, persembahkanlah itu. Jangan dibelikan jadi jajan. Atau jangan ditukar, dibagi. 2.000 jadi 1.000, jangan. Kita memuji Tuhan lewat memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yang keempat, bagaimana cara memuji Tuhan? Tentu sekali dengan melakukan yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Itu caranya kita memuji Tuhan. Kalau hanya mendengar firman Tuhan, tidak dilakukan, berarti kita tidak disebutkan memuji Tuhan. Anak kami semuanya, lewat firman Tuhan ini, kita masing-masing diingatkan, ayo, selagi waktu masih ada, praise the Lord, pujilah Tuhan. Bagaimana cara memuji Tuhan? Tentu memuji Tuhan ini tidak saja lewat bibir kita, lewat kata-kata kita, tetapi dari hati yang terdalam.
Kalau kita membaca kisah Hana ini, Hana ketika dia berdoa memuji Tuhan, dia sampai menangis loh. Sampai meneteskan air mata, sehingga dikira oleh Imam Eli yang mabuk. Inang mau tanya dulu nih, bagi anak kami sekolah minggu, adakah yang pernah berdoa atau bernyanyi sampai menangis karena kesungguhan hatinya kepada Tuhan? Ayo angkat tangan dulu, sekalipun di rumah angkat tangan. Siapa yang pernah karena kesungguhan hatinya sampai menangis, berdoa, bernyanyi kepada Tuhan? Ada? Atau kita mungkin sering menangis karena permintaan kita nggak dikabulkan orang tua. Kita mungkin seringnya minta ini mak, minta ini pak, nangis. Itu mungkin sering menangis. Mau ke sana mak, mau ke sana pak, nangis. Tapi Hana karena kesungguhan hatinya memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan sampai menangis. Mengungkapkan isi hati yang terdalam. Kita mau sama-sama diingatkan Bapak Inang, guru sekolah minggu dan juga anak kami. Mari sepanjang hidup kita tetaplah memuji Tuhan dari lubuk hati yang terdalam. Kalaupun masa pandemi ini belum berakhir, tetapi pujian kita tidak pernah habis-habisnya. Yang kita rayakan Kristus yang lahir itu sebagai alasan bagi kita untuk bersemangat, untuk terus memuji Tuhan selagi waktu dan kesempatan masih diberikan Tuhan. Selamat memuji Tuhan, praise the Lord, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh mengingatkan kami tentang bagaimana kami sebagai anak-anak kami boleh terus memuji Tuhan, praise the Lord. Sekalipun kondisi yang dialami, dihadapi tidak seperti kami harapkan. Dan juga anak-anak kami Bapa belum bebas beribadah, belum bebas ke sekolah. Tuhan Yesus namun tidak menghalangi kami untuk memuji Tuhan. Ya Bapa, lihat perayaan Natal ini yang masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang menopang kami, menopang anak-anak kami Bapa, sehingga tidak mengurangi rasa sukacita mereka, sukacita kami untuk tetap memuji Tuhan, mengatakan haleluya, praise the Lord, pujilah Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati semua anak-anak kami dalam masa anak-anak mereka, dalam masa pendidikan mereka, di sekolah mereka. Tuhan berkati Bapa, sehingga tampil menjadi anak-anak yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuji Tuhan, menjadi anak-anak kebanggaan orang tua. Terima kasih Bapa, berkati setiap orang tua Tuhan, yang boleh juga membesarkan anak kami ini. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan sukacita. Ya Bapa di sorga, secara khusus Tuhan, kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu dan juga pengurus. Tuhan Yesus, Engkau berkat setiap guru-guru dan pengurus Bapa yang mendidik anak-anak kami ini. Sehingga Tuhan berikan bagi guru dan juga pengurus kesehatan, rezeki, berkat yang berkelimpahan. Berikan kebahagiaan Tuhan. Biarlah lewat guru-guru dan juga pengurus, boleh anak-anak kami mereka didik tetap bersyukur, memuji Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak tahu Bapa berapa lama pandemi ini akan berakhir. Namun hati kami punya komitmen dari anak-anak, guru-guru, orang tua. Kami senantiasa tetap memuji Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa, terpujilah Engkau. Amin. Sekarang kita mendengarkan puisi dari adik kita Rahel. Bukanlah sebuah istana yang megah dan terhormat. Allah memilih rumah pertama bagi anaknya. Tidak ada kilau kemuliaan yang luar biasa
ruang berdiam dan kubah. Oh tidak, sebuah kandang yang sederhana dengan pagar. Dan demikian lahir tak dikenal, tak terbayangkan. Pewaris surga dan bumi. Tidak ada sekumpulan pelayan yang cemas di sana untuk melayani anak yang baru lahir itu. Yusuf sendiri dan Maria saja dengan bayi yang tersenyum. Mereka tidak memiliki kain linen yang bagus dan bersulam untuk membungkus lengan mungil itu. Tidak ada bahan yang terbuat dari emas. Datanglah ke tempat pembaringan juru selamatmu yang sederhana. Kalian semua yang rendah hati, dan belajarlah dengan kepala yang tunduk dan hormat. Pelajaran yang akan diberikan kepadamu mengajarkanmu untuk tidak terlalu menjunjung tinggi harta kekayaan di dunia yang sia-sia, tetapi untuk tertambat di langit cerah Allah, harta sesungguhnya yang paling berharga. Salam Natal. Puji Tuhan adik-adik, saat ini kita akan bersatu di dalam doa. Adik-adik duduk yang manis, kita mau sama-sama berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan sampai hari ini kami boleh menikmati kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan, jikalau hari ini tanggal 13 Desember kami tetap bisa merayakan Natal sekolah minggu kami di GKPS Helvetia. Walaupun dengan cara ibadah Natal secara online, tapi kami percaya itu semua tidak membatasi kasih Tuhan dan juga berkat Natal yang tetap bisa kami rasakan. Kami mengucap syukur jikalau di awal ibadah kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan adik-adik kami juga sudah mempersembahkan persembahan mereka melalui liturgi, pujian, bahkan puisi. Biarkan Tuhan itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan yang hari ini boleh ditaburkan oleh hamba-Mu, Inang Pendeta kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini mengajarkan kami, agar kami boleh tetap senantiasa memuji Tuhan dalam keadaan apapun, setiap saat, dalam situasi apapun kami tetap boleh menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, berkati dia, berkati keluarganya, bahkan orang-orang yang dikasihinya Tuhan. Berkati pelayanannya dimanapun hamba-Mu ini melayani pekerjaan-Mu. Biarkan nama Tuhan yang boleh dimuliakan. Saat ini juga Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh ditaburkan. Agar dalam situasi apapun kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa secara khusus untuk adik-adik sekolah minggu kami. Dari kelas kecil, besar sampai kepada kelas remaja. Tuhan Engkau yang pegang kehidupan mereka hari demi hari. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang indah dalam kehidupan mereka. Dan tidak ada satupun rencana Tuhan dan rancangan Tuhan itu yang gagal dalam hidup mereka. Berkati adik-adik kami dalam sekolah mereka. Walau saat ini Tuhan mereka masih belajar secara online, secara daring. Tapi kami percaya bahwa Engkau yang memberikan
mereka kepintaran, kebijakan dalam pendidikan mereka. Berkati kedua orang tua mereka, berkati orang-orang yang mereka kasihi Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarkan kasih Tuhan yang tetap menyertai kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk kami kakak-kakak dan abang guru sekolah minggu, agar kami tetap boleh bersatu hati memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami. Tuhan, biarlah selama ini Tuhan di awal tahun 2020 sampai pada mengakhiri tahun 2020, Tuhan yang tetap berkenan memberikan perkenanan bagi kami guru-guru sekolah minggu, sehingga kehidupan kami, hari-hari kami boleh menyatakan kebesaran nama-Mu apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pegang kehidupan kami, Tuhan yang tetap menjamah apapun yang kami kerjakan dan lakukan, itu semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami seksi sekolah minggu merayakan Natal secara online. Bahkan kami boleh melihat dukungan yang luar biasa dari orang tua kami. Dengan antusias Tuhan, mereka tetap senantiasa mendukung kegiatan daripada seksi sekolah minggu yang boleh setia dalam mengirimkan video rekaman liturgi adik-adik kami. Kami percaya Tuhan, berkat Natal itu nyata bagi kami di tahun ini. Walaupun dalam masa pandemi, tapi kami percaya itu semua tidak membatasi, bahkan tidak mengurangi kasih dan juga berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, Engkau yang mengenal hati kami dan kerinduan kami. Bahkan tahun ini Tuhan yang akan kami lalui, itu semua karena berkat dan juga anugerah Tuhan. Terima kasih untuk Natal yang indah di tahun 2020 yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga demi keluarga. Jika ada orang tua kami atau adik-adik kami yang sedang sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang menjamah kehidupan mereka. Jikalau ada saat ini mereka sedang mengalami masalah persoalan, biarkan mereka juga tetap melihat tangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan Tuhan. Melalui ibadah Natal kami ini, biarkan Tuhan juga campur tangan. Terima kasih untuk setiap bagian-bagian daripada anak-Mu yang boleh membantu, memberikan bantuan, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik dalam ibadah Natal kami. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan, yang boleh campur tangan, boleh mengambil bagian dalam perayaan Natal kami ini. Engkau yang ditinggikan Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami ingin serahkan kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpujilah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga tadi sudah doa syafaat. Hari ini adik-adik di rumah kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa persembahannya diletakkan di sebelah tangan kanan. Sambil kita mengangkat persembahan kita, kita katakan Huberedon, Hubani Harajauni Naibata. 1, 2, 3, ya. Huberedon, Hubani Harajauni Naibata. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Dancing through the snow in a one-horse
sukacita. Jingle bell, jingle bell. Dancing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the hills we go, rocking all the way. Dance on bobtail tree, making spirits bright. One fun is to like and singing, sing through tonight. Hey, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one-horse open jingle bell. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami atas kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami boleh memuliakan Engkau lewat ibadah Natal sekolah minggu kami pada saat ini. Bila terus kami Tuhan meninggikan nama-Mu dan kami senantiasa bersuka cita atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa kalau pada saat ini juga kami boleh memberikan yang terbaik untuk kerajaan di sorga lewat persembahan yang sudah kami kumpulkan hari ini. Ya Bapa di sorga, yang Kau berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mengakhiri ibadah ini. Namun kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir di dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, terpujilah Engkau kini sampai selama-lamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom dan selamat Natal. Sebelum kata sambutan mewakili orang tua dan mewakili PHMJ juga pembimbing sekolah minggu, kita bernyanyi Selamat Hari Natal. Ayo adik-adik sekolah minggu ucapkan Selamat Hari Natal Mas, Selamat Hari Natal Pak, dan Selamat Hari Natal adik, kakak, dan abang. Boleh kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Selamat Hari Natal. Selamat. We wish you a Merry Christmas.
kita dengarkan kata sambutan mewakili orang tua dari adik kami. Kami persilakan. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Tuhan, masih diberikan sama kita kesehatan untuk melaksanakan ibadah perayaan Natal anak-anak kita pada malam hari ini. Terutama kami ucapkan terima kasih kepada PHMJ yang memberikan kesempatan kepada kami, begitu juga kepada guru-guru sekolah minggu. Terima kasih buat anak-anak kami, telah kita merayakan, bahkan sudah memuji nama Tuhan melalui lagu puji-pujian tadi. Itu juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Terutama pertama sekali kita ucapkan selamat hari Natal. Kayaknya masih kurang semangat. Sekali lagi kita ucapkan selamat hari Natal. Ya, terima kasih buat anak-anak kami. Semakin semangat kami lihat, apalagi semuanya sudah pakai baju baru. Nampaknya meriah semua, gembira semua. Begitu juga kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Di suasana COVID-19 tidak menghalangi kita untuk bersekutu kepada Tuhan. Bahkan mulai dari awal sampai terakhir terlaksana dengan baik. Begitu juga kepada para guru-guru sekolah minggu, kami ucapkan terima kasih juga. Begitu mulai dari awal perayaan Natal sampai terbentuknya Natal pada malam hari ini terlaksana dengan baik. Bahkan kami tidak bisa memberikan suatu apapun kepada para pengurus sekolah minggu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah-limpah untuk kita semua. Dan akhir kata kami mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua. Amin. Terima kasih kata sambutan mewakili orang tua di sekolah minggu kami. Sekarang kita dengarkan kata sambutan mewakili PHMJ. Ya, terima kasih pada kesempatan ini yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sambutan, yaitu mewakili PHMJ. Pertama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kasih dan karunia-Nya. Pada saat ini kita bisa melaksanakan kebaktian perayaan Natal Sekolah Minggu GKPS Helvetia. Jadi pada kesempatan ini kami dari mewakili PHMJ sangat berterima kasih dan bersyukur dan juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada guru-guru sekolah minggu dan juga pengurus sekolah minggu GKPS Helvetia yang telah bersusah payah untuk membentuk perayaan Natal GKPS Helvetia secara khusus untuk anak sekolah minggu. Oleh karena itu, kami dari PHMJ berdoa supaya guru-guru sekolah minggu dan pengurusnya tetap diberikan kesehatan dan kekuatan serta hikmah dari Tuhan untuk tetap bersukacita dan tidak pernah berlelah-lelah untuk membimbing anak-anak kita. Dengan demikian anak-anak kita menjadi generasi yang tangguh di masa-masa yang akan datang. Karena mereka memiliki iman yang kuat, iman yang teguh kepada Tuhan. Dan kami juga tetap mendoakan agar seluruh orang tua dari Sekolah Minggu GKPS Helvetia dan juga opung seluruhnya untuk tetap sehat, diberikan kekuatan oleh Tuhan dan tetap ditemani oleh Tuhan
terutama dalam menikmati masa-masa lansia. Dan itulah yang bisa kami sampaikan pada saat ini, dan harapan kami kepada guru-guru sekolah minggu dan pengurusnya tetap bersatu hati untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada anak-anak kita. Sekian dan terima kasih. Sekarang kami akan memberikan bingkisan kepada adik-adik sekolah minggu yang berprestasi dan juga kepada adik-adik mewakili Panatapion Tading Mete yaitu Nadine Damani. Kami undang PHMJ untuk maju ke depan. Kami undang adik kami yang mewakili anak yang berprestasi, Jeremy Saragi. Baru adik kami Nadine sudah di depan mewakili anak sekolah minggu Tading Maetek. Dan adik kami Maria Rumahorbo mewakili Panatapion. Kami undang untuk ke depan PHMJ untuk menyerahkan. Adik-adik sekolah minggu semuanya, ada 7 orang yang berprestasi pada tahun ini, yaitu pertama adik kami Abraham Monang G. Purba, ranking 2, naik ke kelas 6, dari SD Negeri 06 6048, anak dari Bapak Tukimin Purba dan Ibu Elizabeth Peri Saragi. Yang kedua, Dominik Kalista Saragi, ranking 3, naik ke kelas 2 SD swasta Primetodis 1, anak dari Bapak Situa Eris Suprolan Saragi dan Ibu Masta Evelinda Purba. Yang ketiga, Jeremia Juan Owen Saragi, ranking pertama, naik ke kelas 6 SD swasta Primetodis, anak dari Bapak Situa Eris Jufrolan Saragi dan Ibu Masta Evelinda Purba. Yang keempat, Kezia Aprili Saragi, ranking 3, naik ke kelas 2 SD swasta Kristen Kalam Kudus 2, anak dari Bapak Edison Maruli Tua Saragi dan Ibu Pendeta Masria Girsang. Yang kelima, Dasmasura Purba, ranking 2, naik ke kelas 6 SD swasta Kristen Kalam Kudus 2, anak dari Bapak Samas Tamaraja Purba dan Ibu Teresia Octavia Nadabdab. Yang keenam, Regina Dela Naira Sinaga, ranking 3, naik ke kelas 4 SD swasta Kristen Kalam Kudus 2, anak dari Bapak Marudin Sinaga dan Ibu Rita Magdalena Butar-Butar. Yang ketujuh, Palmawani Tarigan, ranking pertama, naik ke kelas 11 SMA Negeri 12, anak dari Bapak Situa Julianto Tarigan dan Ibu Eni Rohmauli Damanik. Pada saat ini, mewakili anak berprestasi adalah adik kami Jeremy Saragi Owen. Anak sekolah minggu yang menerima Panatapion, yaitu pertama adik kami Juni Saragi, yang kedua Maria Rumahorbo, yang ketiga Rasenta Saragi, Sari Saragi, yang kelima Monika Purba, yang keenam Hana Purba, ketujuh Roni Lumban Batu, kedelapan Debbie Siregar, ke-9 Coki Sialagan, yang ke-10 Dame Sialagan, yang ke-11 Mikael Purba, dan yang ke-12 Riko Naibaho. Adik kami Maria tidak hadir. Ya, guru sekolah minggu nanti yang menyerahkan. Nama-nama anak sekolah minggu yang Tading Maetek. Pertama, adik kami Nadine Damanik. Kedua, Luis Simanjorang. Ketiga, Rafael Simanjorang. Yang keempat, Nicholas Simanjorang. Yang kelima, adik kami Maria Rumahorbo. Keenam, Johan Sipayung. Yang ketujuh, Jocelyn Sipayung. Dan pada saat ini
diwakili oleh adik kita Nadine Damani. Demikian yang dapat kami sampaikan dari guru sekolah minggu. Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan mewakili dari pembimbing sekolah minggu. Ya, salam. Bapak Inang, guru-guru sekolah minggu, dan anak sekolah minggu, Inang Pendeta, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh merayakan hari Natal seksi sekolah minggu GKPS Helvetia. Kalau kita berpikir sepanjang tahun 2020, tragedi dunia melanda COVID-19. Tetapi hari ini Tuhan kita begitu baik, begitu dahsyat, memberikan kesempatan buat kita untuk merayakan Natal. Untuk itu, sesuai dengan firman Tuhan yang ditaburkan oleh Inang Pendeta, secara khusus kepada anak-anak sekolah minggu, untuk tetap berdoa, memuji Tuhan, bahkan mengucap syukur dengan segala daya apapun kekuatanmu. Kami mewakili pembimbing sekolah minggu, karena pembimbing ada halangan, tidak bisa hadir pada hari ini. Pesan kami kepada guru-guru sekolah minggu. Kami tahu menjadi guru sekolah minggu tidaklah mudah, perlu pengorbanan, baik itu pemikiran, juga waktu. Untuk itu kami pesankan kepada setiap guru-guru sekolah minggu untuk tetap bergandeng tangan. Percayalah, suatu waktu pekerjaan guru-guru sekolah minggu yang dilakukan besar upahmu di surga. Itu harus kita imani. Rahasia Tuhan tetap akan tersingkapkan tepat pada waktunya. Jadi kami dari mewakili pembimbing sekolah minggu mengucapkan terima kasih atas segala daya upaya yang guru-guru perbuat untuk mengupayakan pelaksanaan hari Natal sekolah minggu ini. Kiranya tahun 2021 yang akan datang kita boleh lebih bersukacita untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih, dan kepada PHMJ juga tetap kami mengucapkan syukur, tetap kami butuh dari guru-guru sekolah minggu bimbingannya, nasihat-nasihatnya juga. Kiranya kuliah kita, GKPS Helvetia, boleh menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan kita. Demikian sambutan kami. Terima kasih. Salam. Terima kasih kata sambutan mewakili dari pembimbing sekolah minggu. Dan hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah Natal sekolah minggu. Kami mengucap terima kasih kepada Inang Pendeta kami, berterima kasih buat orang tua kami, dan juga berterima kasih buat PHMJ dan semua guru-guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita di tahun 2021, kita akan bertemu kembali di Natal
tahun 2021. Terima kasih kepada semua adik-adik sekolah minggu. Shalom, selamat Hari Natal. Kami mengucapkan selamat Natal untuk teman-teman sekolah minggu GKPS Helvetia. Tuhan Yesus memberkati.